Oke, video kali ini kita mau nyerpis ya, tapi ini agak mumet karena ini bukan mati tapi ada suara gembruduk. Jadi malah lebih susah dicarinya. Oke, untuk channel B dia diganti Potensio, udah waras, udah bener ya. Tapi untuk channel A dia nggak mau. Apa pengaruh karena beda driver antara channel A dan B? Channel A ini pakai SOCL 506 BTL, channel B nya pakai Garpendos BTL. Apa gara-gara itu? Bisa jadi ya juga, bisa jadi enggak, karena enggak pasti ya. Dan ini pemakaian kurang lebih berapa bulan ya, 4 apa 5 bulan gitu. Pas awal-awal sih enggak masalah, jadi semuanya normal-normal aja. Ini baru baru 3 hari kemarin kata yang punya power seperti ini. Oke, suaranya gembruduk tapi nggak kencang ya, jadi dia liris saja suaranya. Kalau didengarkan dari sini, ini kepasang di speaker 15 in yang CLA sama 10 in yang itu CL audio ya. Ini sih masih kencangan suara kipas. Oke, kalau kedengaran ada suara duk duk yang nggak berirama sih. Tak ukur pakai osiloskop sama multimeter, dia emang keluar tegangan cuman di beberapa mili doang, jadi cuma 14 mili volt kayaknya. Kita ukur lagi, kita coba ke DC nya dulu ya. Ini dipasang ke outnya. Oke, ini untuk DCO kecil banget, jadi bukan masalah DCO nya. Nah, ini dia jalan-jalan tapi masih di batas aman. Coba kalau tak pindah ke AC nya ya, jadi ngukur di outputnya. Ini dia pas naik ke 30-20 dia ada bunyi gredek tapi kecil suaranya ya. Kalau kencang bisa sampai 1 volt 2 volt kan. Nah itu gruk. Ini masih kencangan suara kipas powernya sih. Coba kalau mendekat ke speaker ya. Di sini nah itu suara guduk tipis suaranya sih, maksudnya nggak kencang-kencang amat. Cuman masalah dari apanya ini yang belum begitu paham. Coba kalau apa namanya dikasih ini aja ya, supel ini yang bagian channel B kayaknya udah ada ya, ini udah ada supelnya. Kalau yang channel A belum ada. Yang SCL ini nggak pakai supel, jadi kita pasangkan supel dulu habis ini ya. Untuk pemasangan supel di PCB nggak mungkin karena udah rame, udah banyak komponen. Coba kalau di sini dia bisa lah ya, kayak kita pasang di out speakernya ini di bintik posnya. Tapi saya masih penasaran, ini kan potensi ditutup tapi bunyi geruduk-geruduk juga, dan input A nya juga nggak kepasang. Tapi gimana kalau dari inputnya aja langsung di ground kan ya, jadi dikonsletkan saja. Kita matikan dulu powernya. Oke, dari sini kita tempelkan langsung. Oke, lalu dikasih tunnel dikit lah ya. Oke, seperti ini udah dikonsletkan pakai solder inputnya. Coba di on kan lagi. Ini ada proteknya. Di sini masih ngukur ya VAC nya ya. Kalau dilihat dia masih jalan ke 20, berarti masih bunyi. Kalau diukur di osiloskop ini dia tipis banget, jadi nggak keukur, cuma ada tanda titik satu lalu lurus lagi. Iya, berarti bukan dari inputnya, karena ini inputnya di
dikonsletkan, digroundkan juga, dia masih bunyi. Oke, kalau dilihat ini inputnya antara ground 1 dan ground A dan ground B dia nggak nyambung di sini. Kita coba dijemperkan juga nanti ya. Kita kasih kabel lalu kasih ke bodi coba. Yang utama kita kasih ground dulu ke sini lah ya. Soalnya kalau zobel kayak nggak begitu pengaruh sih. Tapi nanti kita pasang juga. Yang pertama kita pasang di inputnya dulu. Kita cari kabel buat nyambungnya. Oke, ini udah dibuatkan input groundnya ke box ya. Udah dijemper lalu ke box, dan ini masih diukur untuk output dan speakernya juga kepasang di sini. Kalau dilihat dia 79, tapi masih naik juga ya. Nih, nah itu dia naik ke 19. Nah itu masih bunyi tapi kayaknya sedikit lebih rendah suaranya, nggak kencang kayak tadi. Ini ada di 19 milian, itu dia kan. Nah, tetapi 27 cuy. Jadi dengan di input di ground belum mengatasi masalah. Ini padahal dibuka juga nggak dengung sih. Iya, tapi bisa naik kayak gitu ya. Itu dari apanya? Oke, kita matikan lagi, berarti dari input. Bukan, berarti sekarang kita coba lihat dari gate-nya dulu. Apakah peletakan RBTL-nya ini pengaruh di sini? Ini itu kalau nggak salah dia RBTL-nya lewat elko dulu ya, yang skema Anis tadi. Kita coba nggak lewatkan elko, jadi dilangsungkan saja di kaki satunya air feedbacknya. Oke, ini tak coba bongkar dulu. Oke, ini untuk kitnya udah tak lepas. Dia BTL-nya dia udah langsung ternyata, jadi nggak lewat C ini ya. Dari ini output speaker kena air gain atau air feedbacknya ini yang 39K, kalau saya langsung dapat inputnya ini. Kalau ini yang bikin dengung, berarti kita coba pindahkan ke bawahnya ini. Kita lewatkan elko yang 2,2 dulu, berarti yang ini pasangnya, berarti kita ikut skemanya Anis tadi. Oke, kita coba pasang dulu. Oke, ini udah tak pindahin untuk kabelan RBTL nya ya. Sekarang udah di bawahnya yang dapat elko 22 yang kuning hitam ini. Kita pasang ke bautnya dulu. Apakah setelah diganti airnya ini dia akan normal? Dicoba langsung. Kita nyalakan. Oke, di sini dia tetap jalan-jalan dan tetap keluar suara sama itu ya. Tetap ada suara duknya itu. Di speaker kecil. Jadi apa yang menyebabkan suaranya itu ya? Berarti tinggal trafo. Ya mungkin trafo sama kit yang beda jenis ini. Jenisnya sama kelas AB cuman beda skema. Sekarang coba kalau inputnya tak cabut ya, kabel inputnya ini dicabut. Soalnya kemarin ada kejadian tapi nggak gini sih, beda. Kita matikan lalu kabel inputnya tak cabut dulu. Oke, ini inputnya udah tak cabut tapi masih di ground kan ya, dikonsletkan. Kita coba nyalakan. Di sini
masih tetap jalan, malah kelihatannya lebih gede malah angkanya. Sekarang yang kanan bunyi juga cuy. Jadi apanya ya, ini yang kanan sekarang ada bunyi geruduk-geruduk juga. Yang pasti sih bukan potensio ya, karena potensio udah dicopot. Coba ini tak ukur dulu pakai osiloskop ya. Oke, kita nyalakan powernya. Lalu propnya ini kita ambil, kita muter-muter. Di VAC nya dia masih jalan, berarti masih bunyi. Ini di propnya. Coba kalau yang channel kanan, nah ini lurus banget. Coba ini tak setting dulu di otomatis. Jadi ini rusaknya ya cuma geruduk-geruduk lirih ini aja, cuman agak susah ya karena spare partnya kebanyakan bekas. Nah ini kalau yang ke channel A, nah ini dia cuma sinyal gitu aja. Nah itu jadi apanya ya, soalnya DCO juga kecil. Nih DCO cuma 3 mili, jadi suara bukan dari DCO nya. Input juga udah dicopot di sebelah kiri, ini yang kanan belum sih, jadi bingung ini cuy. Ya apa dari trafonya, apakah bisa dari trafo menyebabkan kayak gini. Ini di 10 in subwoofernya lumayan kencang suaranya. Ini yang sinyal ini. Yang ini kalau tak pegang ini sampai getar sih dia. Oke. Ini jack saya yang sebelah kiri itu nggak ada grounding tanah. Coba kalau tak pindah ke kanan. Oh, masih tetap. Masih tetap agak gembruduk. Padahal volume ditutup ya. Apa dari kipas? Apakah kipas pengaruh? Karena ini kipasnya agak berisik juga. Ini dia kalau yang channel kanan ininya, nah ini lumayan kelihatan.
coba ini terakhir ya, kipas tak lepas dulu wis. Kita matikan, jacknya cabut. Kalau masih utuh ya mungkin di next video atau gimana. Oke, ini udah terlepas. Kita colokkan lagi untuk AC nya, kita coba on kan. Oke, ini kipas dilepas nggak bunyi ya, tapi masih tetap cuy. Tetap ada suara geruduk-geruduk walaupun tipis ya. Walaupun tipis masih ada suaranya. Yang channel B sekarang nggak bunyi, mulus ya, nggak kayak tadi. Ini yang bunyi ya channel A. Coba tak colokin ke channel A oscilloscope-nya. Nah ini, oleh ini dia keluar kayak gini, dia bunyi. Nah itu oke lah. Untuk update berikutnya mungkin di video berikutnya aja ya. Ini udah muat cuy.